Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal kerja praktek dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar berbasis website di PT Aditama Net Media Solusindo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Jaizati Syalagan, NIM 1804011163, dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dengan dosen pembimbing Bapak Suni Eskom Mkom. Baiklah, di sini yang akan saya bahas yaitu bab 1 adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Bab 2 ada gambaran umum tempat kerja praktik, bab 3 ada perancangan sistem, bab 4 ada hasil dan pembahasan, dan bab 5 ada kesimpulan. Baiklah, latar belakang yaitu saat ini untuk tercapainya sebuah informasi yang cepat dan akurat tidak terlepas dari sistem informasi yang dibangun dengan baik. Begitu pula dengan sistem pendataan surat masuk dan surat keluar pada sebuah instansi, perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya. Akan terasa sangat menyulitkan pekerjaan user jika sistem masih berjalan manual dengan cara mencatat ke dalam buku besar. Terlebih jika keluar masuknya surat sudah berjumlah banyak setiap harinya. Banyaknya hal yang harus dicatat seperti nomor, nama penerima, nama tujuan, perihal, tanggal, dan lain sebagainya. Pada PT Aditama Net Media Solusi Indo, data-data surat masuk dan surat keluar masih menggunakan prosedur-prosedur kerja manual, yaitu menggunakan buku besar dan Excel yang akan dikhawatirkan terjadinya kerusakan atau hilang. Tulisan surat dibaca oleh pegawai-pegawai lain dan kadang terjadi kekeliruan atau kesalahan. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ada pada PT Aditama Net Media Solusi Indo, mengharuskan pegawai terus melakukan perubahan dan terobosan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi tugas-tugas yang ada, agar dapat memberikan pelayanan yang ada lebih memadai pada masyarakat. Oleh karena itu, sistem informasi pengolahan surat dan kearsipan dibangun untuk dapat mempermudah dalam proses pengolahan data surat masuk dan surat keluar. Identifikasi masalah. Di sini ada 5, yaitu pada PT Aditama Net Media Solusi Indo, pencatatan data surat hanya dalam buku besar dan file Excel, sehingga proses pencarian kembali data surat lama membutuhkan waktu yang cukup lama serta tidak efisien. Yang kedua, PT Aditama Net Media Solusi Indo, pengarsipan file surat hanya berupa hard copy sehingga memungkinkan terjadi kehilangan berkas surat. Yang ketiga, banyaknya surat yang diterima atau dibuat oleh PT Aditama Net Media Solusi Indo mengakibatkan volume penyimpanan arsip manual bertambah secara terus-menerus, mengakibatkan tempat atau peralatan yang tersedia tidak dapat menampung arsip lagi. Yang keempat, kesulitan memonitor penelusuran surat masuk sehingga terjadi penundaan waktu dalam tindak lanjut dari surat masuk tersebut karena pengelolaan surat yang tidak terkelola dengan baik. Yang kelima, banyaknya penggunaan kertas sehingga membutuhkan biaya lebih dari sisi operasional. Rumusan masalah yaitu bagaimana membuat perancangan sistem informasi pada PT Aditama Net Media Solusi Indo berbasis website agar mempermudah pengarsipan surat masuk dan surat keluar, mempermudah karyawan khususnya admin dalam pencatatan, serta mengurangi biaya operasional penggunaan kertas yang sebelumnya digunakan untuk pengarsipan. Batasan masalah ada 3, yaitu sistem digunakan oleh admin sebagai sarana pengarsipan surat. Yang kedua, sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis web. Dan yang ketiga, DBMS, yaitu Database Management System dalam pembangunan sistem ini adalah MySQL. Gambaran umum tempat kerja praktik. PT Aditama Net Media Solusi Indo merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2021 di Pekanbaru. Bermula dari keinginan para pendiri yang telah lama berkecimpung di bidang IT, network, dan IoT, dan peluang perkembangan kota Pekanbaru dan Riau akan kebutuhan internet yang kian hari kian pesat, termasuk perkembangan teknologi IT dan jaringan. Perancangan sistem. Perancangan sistem ini meliputi perancangan use case diagram, perancangan activity diagram, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka atau interface. Kebutuhan sistem ada 5, yaitu sistem operasi, XMPP, kodek Nitra, PHP, dan web browser. Proses pembuatan sistem juga ada 5, ada design, development, testing, deployment, dan maintenance. Hasil dan pembahasan.
Yang pertama ada data flow diagram, ada identifikasi aktor. Nah, di sini aktornya ada dua, yaitu pengelola surat atau administrator dan admin. Dan yang ketiga ada use case diagram, yang keempat ada deskripsi use case diagram, yang kelima ada activity diagram surat masuk dan keluar, dan yang keenam ada perancangan basis data. Nah, langsung saja kita ke demo program. Ini adalah tampilan login dari sistem informasi surat masuk surat keluar. Kita login dulu sebagai admin. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan dashboard dari aplikasi pengarsipan surat. Di sini ada tampilan surat masuk, surat keluar, petugas, dan sini ada menu-menunya. Ada dashboard surat masuk, surat keluar, jenis surat, daftar admin, ada laporan data untuk surat masuk, laporan data untuk surat keluar, dan database. Langsung saja kita input. Ini adalah ada menu dari input data, dan di sini juga ada menu pencarian dan edit. Langsung saja kita masukkan data, misalnya nomor surat, perihal, sekarang tanggal surat, misalnya 20, jenis surat, penawaran, pengirim, jadi tujukan ke misalnya deskripsi ini. Di sini juga ada menu untuk memasukkan file atau berkas, misalnya yang kita masukkan ini sifat surat penting misalnya, dan di sini ada status sudah disposisi atau belum, misalnya sudah. Di sini juga ada menu dari simpan dan reset, kita simpan. Maka perintah akan muncul berhasil data telah disimpan, dan ini adalah data dari surat yang kita masukkan tadi. Misalnya di sini kita akan mengedit suratnya, maka sini ini tes saja misalnya, atau ini kita ubah ke belum disposisi, simpan, maka data juga berhasil disimpan telah terupdate ke belum disposisi. Baik, itu dia dari menu surat masuk. Di menu surat keluar juga sama, di sini juga ada menu input data, menu pencarian, dan menu edit. Pengerjaannya juga sama seperti input dari surat masuk. Nah, di sini ada jenis surat, misalnya di sini terakhir ID suratnya adalah 7. Misalnya kita akan menambah 8 jenis surat penting sekali, misalnya. Kita input data, maka data akan terupdate dan guna untuk form jenis surat ini adalah jika kita melakukan input data di surat masuk atau surat keluar, jenis surat di sini sudah tertambah yang kita tambahkan tadi, yaitu jenis surat penting sekali. Nah, itu dia fungsi dari jenis surat. Di sini juga ada tambah petugas atau tambah admin. Kita tambah misalnya namanya Selena. Artinya misalnya jenis kelamin perempuan, tanggal lahir misalnya, email Selena. Alamatnya misalnya Jalan Sumatera. Simpan, maka di sini sudah tertambah dari petugas Selena. Di sini juga ada menu edit, misalnya kita akan mengedit ini Jalan Mandiri misalnya. Nah, di sini juga sudah terupdate di Jalan Mandiri. Nah, itu dia fungsi dari menu daftar admin. Di sini selanjutnya ada laporan untuk surat masuk.
Misalnya kita akan membuat laporan di bulan ini. Luarannya adalah seperti ini dan bisa di download sebagai PDF dokumen. Misalnya ini dan ini tampilannya. Begitu juga di laporan surat keluar. Pengerjaannya juga sama. Dan terakhir ada database backup. Nah, di database backup ini adalah fungsinya untuk database, yaitu di sini adalah tampilan RAR dan ada database format SQL di dalamnya. Digunakan jika terjadi masalah di server, jadi bisa restore data tanpa takut kehilangan datanya. Di sini bisa di-download. Baiklah, langsung ke kesimpulan. Nah, sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar berbasis web dapat mempermudah dalam memberikan informasi kepada pengguna. Sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar berbasis web diharapkan dapat mempermudah dalam pencarian data surat masuk dan data surat keluar, juga dalam menyajikan informasi yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu. Sistem ini juga dapat mempermudah dalam proses pengelolaan data surat masuk dan surat keluar, pengarsipan, dan pembuatan laporan. Baiklah, hanya segitu presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.